Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Untuk materi yang pertama yaitu ada kekuasaan. Kekuasaan ini adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, atau masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi ini dapat berbentuk verbal atau non-verbal. Selanjutnya yaitu ada proses komunikasi. Jadi proses komunikasi ini adalah rangkaian langkah yang terjadi satu orang atau lebih yang saling bertukar informasi, ide, atau perasaannya. Proses ini melibatkan beberapa elemen yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada pengirim atau sender. Di sini, pengirim atau sender ini membentuk pesan, memilih saluran, dan mengkodekan pesan. Pengirim memilih media yang tepat untuk mengirimkan pesan seperti berbicara, menulis, atau menggunakan bahasa tubuh. Yang kedua yaitu ada pesan. Nah, isi pesan ini ada informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan. Dan bentuk pesan ini disampaikan seperti lisan, tertulis, atau visual. Yang ketiga yaitu ada saluran, di mana saluran ini melalui media komunikasi. Cara pesan disampaikan seperti udara, kertas, internet, atau telepon. Dan hambatan saluran ini seperti faktor yang dapat menggunakan atau menghalangi pesan seperti suara, gangguan teknis, atau jarak yang jauh. Untuk yang keempat yaitu ada penerima. Nah, penerima ini menangkap pesan melalui indera seperti pendengaran, penglihatan, atau sentuhan, dan mengkodekan pesan seperti menerjemahkan pesan ke dalam bentuk yang dapat dipahami dengan mempertimbangkan konteks dan pengalamannya. Untuk yang kelima yaitu ada umpan balik, di mana tanggapan penerima ini memberikan reaksi agar pesan yang diterima baik secara verbal, non-verbal, atau tertulis. Dan pentingnya umpan balik ini memungkinkan pengirim untuk mengetahui apakah pesan diterima dengan baik atau menyesuaikan komunikasi selanjutnya. Untuk yang keenam yaitu ada noise. Nah, noise ini seperti gangguan atau hambatan yang menghalangi pesan sampai ke penerima dengan jelas atau utuh. Noise ini dapat terjadi di berbagai tahap proses komunikasi, mulai dari pengiriman sampai penerima, dan mempengaruhi pemahaman pesan. Yang ketujuh yaitu ada decoding. Decoding ini proses menerjemahkan pesan yang diterima menjadi makna yang dipahami. Ini seperti menguraikan kode, mengubahnya dari bentuk bahasa yang diterima menjadi pemahaman internal kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada encoding. Encoding ini proses menerjemahkan ide, pikiran, atau perasaan menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Ini seperti mengubah pesan dari bahasa internal kita ke dalam bahasa yang bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya itu ada modes of communication atau cara komunikasi. Nah, cara komunikasi ini adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dan bagaimana kita menerima pesan dari orang lain. Ini meliputi berbagai aspek, teman-teman. Yang pertama itu mulai dari bahasa yang kita gunakan, nada suara, bahasa tubuh, hingga media yang kita pilih untuk komunikasi. Di sini ada 3 aspek penting dalam cara komunikasi. Yang pertama yaitu dalam bahasa. Jadi kata-kata yang kita gunakan ini dapat mempengaruhi cara pesan yang diterima. Kata-kata yang sopan dan positif lebih disukai daripada kata-kata yang kasar atau negatif. Yang kedua yaitu ada nada suara. Jadi nada suara dapat mempengaruhi emosi yang diungkapkan dalam pesan. Nada suara yang lembut dan tenang menunjukkan rasa tenang dan empati, sedangkan nada suara yang tinggi dan keras menunjukkan rasa marah atau ketegangan. Dan yang terakhir yaitu ada media komunikasi. Jadi media komunikasi ini ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu lisan. Lisan ini komunikasi lisan digunakan secara langsung melalui percakapan, presentasi, atau pidato. Yang kedua yaitu secara tertulis. Komunikasi tertulis ini dilakukan melalui email, surat, pesan teks, atau dokumen. Yang ketiga yaitu melalui visual. Nah, komunikasi visual ini dilakukan melalui gambar, video, atau simbol. Dan yang terakhir ini melalui elektronik. Komunikasi elektronik ini dilakukan melalui internet, telepon, atau perangkat elektronik lainnya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang posisi atau wewenang, melainkan tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan membangun tim yang efektif. Di sini ada early leadership theories. Di sini teori sifat
dan perilaku merupakan dua pendekatan utama dalam memahami perilaku organisasi. Nah, dua pendekatan ini yang pertama itu ada teori sifat. Nah, teori sifat ini yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Individu memiliki sifat bawaan yang menentukan bagaimana mereka beraksi dalam situasi kerja. Sebagai contoh yaitu sebagai kepribadian, kecerdasan, motivasi, nilai atau bakat. Yang kedua yaitu ada teori perilaku. Nah, teori perilaku ini mengusulkan bahwa perilaku tertentu membedakan pemimpin dan dari bukan pemimpin. Perilaku dibentuk oleh pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, sebagai contohnya itu seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, dan dukungan sosial. Selanjutnya itu ada contingency teori. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada the Fielder model. Di sini teori contingency ini yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Pemimpin yang berfokus pada penyelesaian tugas dan mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu ada situational theories. Nah, di sini teori kognitif ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada tingkat kematangan anggota tim. Tingkat kematangan anggota tim ini dapat diukur berdasarkan kemampuan dan kemauan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka sendiri. Yang ketiga yaitu ada path goal theory. Di sini teori ini berfokus pada peran pemimpin dalam membantu anggota tim mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada leader participation model. Di sini model ini berfokus pada tingkat partisipasi yang diberikan pemimpin kepada anggota tim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada contemporary theories of leadership. Yang pertama yaitu ada teori transformasional. Di sini teori transformasional ini menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan motivasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan bekerja menuju tujuan bersama yang lebih besar. Pemimpin transformasional ini tidak hanya berfokus pada tugas, tetapi mereka juga pada pengembangan pengikut dan penciptaan visi mereka. Yang kedua yaitu ada teori transaksional. Di sini teori transaksional ini berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman sebagai imbalan atau kinerja pengikut. Nah, hubungan ini didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian yang jelas di awal waktu. Yang ketiga yaitu ada teori kepemimpinan karismatik. Nah, teori kepemimpinan karismatik ini menekankan peran pemimpin dalam membangun hubungan emosional yang kuat dengan pengikut. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mampu menginspirasi pengikut untuk mengikuti mereka dengan penuh semangat dan penuh inisiatif. Yang keempat yaitu ada teori kepemimpinan otentik. Nah, teori kepemimpinan otentik ini menekankan bahwa pentingnya pemimpin untuk menjadi diri mereka sendiri dan menunjukkan nilai-nilai moral yang kuat. Pemimpin otentik jujur, transparan, dan fokus pada kesejahteraan pengikutnya tersebut. Yang kelima yaitu ada teori kepemimpinan berbasis layanan. Nah, teori kepemimpinan berbasis layanan ini menekankan peran pemimpin dalam melayani kebutuhan pengikut. Nah, pemimpin berbasis layanan berfokus pada pengembangan pengikut, membangun hubungan yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir yaitu ada teori kepemimpinan distributif. Nah, teori kepemimpinan distributif ini menekankan pentingnya pemimpin untuk mendelegasi tugas dan bertanggung jawab kepada pengikutnya. Pemimpin distributif harus percaya bahwa pengikut memiliki potensi untuk memimpin dan mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada responsible leadership. Nah, kepemimpinan bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang kuat, efektif, dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar menjalankan tugas yang mencapai target, kepemimpinan yang bertanggung jawab menekankan pada etika, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan baik anggota tim maupun stakeholder. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian, pemimpin dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan menciptakan organisasi yang kuat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada positive leadership. Di sini, kepemimpinan positif adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada potensi positif dalam diri individu dan organisasi. Alih-alih hanya fokus pada kekurangan dan kesalahan, kepemimpinan positif menekankan pada kekuatan, nilai-nilai, aspirasi untuk membangun lingkungan kerja yang lebih bahagia, produktif, dan bermakna.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan positif, pemimpin dapat menciptakan budaya organisasi yang positif dan mendukung, serta membantu anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.